Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Baitul Ma'mur, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita Fikih Sunnah Said Sabiq, karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tayammum bagi mayat di waktu tak ada air. Jadi memang mensucikan jenazah itu merupakan bagian dari kewajiban kita yang masih hidup. Kalau nggak ada air bagaimana? Ditayamumkan. Jadi kalau nggak ada air ditayamumkan. Nah, mengenai kotoran yang keluar dari badan ya dibersihkan dengan apa yang ada, dengan kain atau dengan tisu, kalau memang tidak ada air. Tayamum itu anggotanya cuma dua, wajah dan tangan. Nah, jadi nggak sampai seluruh badan. Jadi bukan karena menggantikan mandi terus disiram pakai debu sekujur tubuh buatan. Dan yang penting itu kalau tayamum itu kan niat tayamum ya dalam hati. Nah, diratakan begini. Pada jenazah juga sama. Kalau dalam mazhab Syafi'i diulang 2 kali. Coba lagi.
Ini dilepas, kalau ada jam dilepas, kalau dalam mazhab Syafi'i sampai siku. Kalau dalam mazhab Syafi'i sampai siku. Sampai siku sini. Kalau menurut di fikih sunnah saya sabik yang paling sahih sampai pergelangan ini. Kalau yang di fikih sunnah ini. Nah, cuman itu aja udah. Dan tidak ada kewajiban meratakan sebagaimana meratakan air. Kalau misalnya kok nggak rata, terus ambil debu lagi dingin, nggak usah. Jadi ya sekenanya aja. Oh, masya Allah. Naturun. Ini nggak boleh diminum sekarang ya nanti. Nggak boleh diminum sekarang. Nggak boleh diminum sekarang. Naturun. Jazakillah khairan. Bon, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tak ada air, maka hendaklah mayat ditayamumkan berdasarkan firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian tidak memperoleh air, maka hendaklah bertayamum. Dan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan tanah bagiku sebagai masjid dan untuk pembersihan. Begitu, dan ini khusus untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kekhususan umat Nabi itu, Bu, seluruh bumi bisa jadi masjid. Makanya kaum muslimin bisa sholat di mana aja. Dan tidak ada alasan untuk tidak sholat, karena semua permukaan bumi ini masjid bagi kaum muslimin. Bisa dipakai untuk sebagai tempat sholat. Yang kedua, debunya bisa dipakai untuk bersuci. Itu khusus untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ditayamumkan jika tubuh akan bertambah hancur dan terpisah-pisah seandainya dimandikan. Berarti bukan karena nggak ada air. Ada air, cuma kalau dimandikan nanti takutnya tubuhnya tambah berantakan. Saya punya jamaah di Pondok Bambu, tinggal bersama dengan keponakannya. Jadi nggak punya anak, memang nggak menikah. Tinggal sama keponakannya. Saat itu keponakannya lagi pulang kampung. Oleh ketua majelis taklim kan biasa ya, kalau mau taklim diumumkan gitu. Biasanya jawab. Itu kok nggak jawab. Sampai 6 hari atau 7 hari kira-kira. Tetangganya lewat rumahnya kok ada bau nggak sedap. Ternyata beliau sudah wafat. Ya kira-kira 6 harian itu. Iya. Ya itu kondisi tubuhnya kadang untuk orang tertentu itu kalau dimandikan, kalau nggak pandai-pandai betul kan bisa berantakan. Nah, khawatir berantakan, maka untuk kejadian seperti ini bisa cukup ditayamum saja, nggak harus dimandikan. Kenapa? Karena kondisi jenazah yang sudah membusuk, yang kalau dipaksakan untuk dimandikan khawatirnya semakin. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan baik, husnul khatimah, syahid di jalan Allah. Amin Allahumma amin insyaallah. Terus kemudian juga wanita yang meninggal di daerah laki-laki asing, atau laki-laki yang meninggal di daerah wanita asing. Gak ada yang bisa mandikan kecuali laki-laki, padahal ini perempuan yang meninggal, padahal bukan mahramnya, bukan suaminya, bukan. Atau yang meninggal ini laki-laki ya, yang bisa mandikan cuma perempuan, dan perempuan bukan mahramnya juga bukan suaminya. Maka kalau dimandikan kan otomatis kan meraba-raba ke dalam-dalam. Maka kondisi seperti ini boleh jenazah ditayamumi saja. Tayamum, jadi nggak pakai mandi. Jadi ditayamumi aja. Karena apa? Karena
Kondisi terpaksa namanya. Dalam Islam itu termasuk dalam fikih Islam sebenarnya yang saya baca, termasuk orang boleh tayamum itu kalau takut kehormatan tidak terjaga. Misalnya ada seorang janda bertetangga dengan seorang duda, misalnya masing-masing nggak ada temannya di rumahnya, ya. Suatu saat kehabisan air, misalnya ada air tapi di tetangga itu, tapi kalau minta takut terjadi fitnah. Misalnya kita takut terjadi apa? Fitnah, karena bisik-bisik tetangga, bisik-bisik tetangga itu ngerinya gitu, ngerinya gitu. Apalagi di kampung. Wow, kalau di kampung itu awet itu fitnah itu. Iya. Kalau di kota fitnah itu cepat menguap karena orangnya sibuk-sibuk. Nah, tapi kalau di kampung bisa awet itu. Petan-petan yang betonggo kan. Tinggal di kampung itu memang asri alamnya, kecuali mulut tetangganya. Cari ini ngono, cari ini. Iya. Ya ada orang yang ngomong gitu, tinggal di kampung memang asri alamnya, kecuali mulut tetangganya. Ya, tidak usah jauh-jauh lah, orang perumahan sama orang di kampung beda nggih. Saya pengalaman jadi kontraktor soalnya. Pernah jadi orang ngontrak gitu. Nggih, mboten, nggih maksudnya plus minus. Kan ini kalau bahas masalah mulut tetangga maksud saya. Jadi boleh karena takut kehormatan tidak terjaga, terpaksa tayamum itu boleh. Gitu. Dalam agama itu boleh. Termasuk ini. Diriwayatkan dari Makhul oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, juga oleh Abu Dawud rahimahullah dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya. Hadis mursal itu dari tabi'in langsung qala Rasulullah. Itu biasanya itu hadisnya dhaif, lemah. Tapi tidak semua hadis mursal itu lemah, karena ada beberapa hadis mursal itu dinyatakan sahih bahkan oleh Imam Bukhari. Seperti misalnya kalau yang cerita itu Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Itu kalau beliau bilang qala Rasulullah langsung sahih itu kata Imam Bukhari. Itu sahih kenapa? Karena beliau ini menantu dan muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga kalau beliau bilang qala Rasulullah, kemungkinan besar beliau mendengar dari gurunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matatil mar'atu ma'ar rijali," apabila mati seorang wanita bersama dengan kaum lelaki, laisa ma'ahum ra'atun ghairuha, dan tidak ada seorang wanita pun bersama dengan mereka selain wanita itu saja. Warrajul, dan seorang lelaki ma'an nisa bersama kaum wanita, laisa ma'ahunna rajulun ghairu, dan tidak ada bersama wanita itu seorang lelaki pun selain dia. Fa innahuma, maka sungguhnya tipe laki dan perempuan seperti itu yuyammamani, keduanya ditayamumi, wa yudfanan, dan dimakamkan dengan tayamum tadi itu. Wa huma, dan keduanya bimanzilati man lam yajidil ma'a, keduanya berada dalam kedudukan atau posisi orang yang tidak mendapati air. Allahu Akbar. Dan hendaklah yang menayamumkan wanita itu mahram yang terlarang kawin dengannya dengan tangannya kalau bisa. Kalau nggak ada lagi gimana, ya udah sebisa-bisanya, wis menawa juga nggak ada. Jika tidak ada mahram, maka laki-laki asing dengan memakai secarik kain yang dibalutkan ke telapak tangannya, pakai sarung tangan. Jadi mentayamumkannya pakai sarung tangan.
Ini adalah madhab Abu Hanifah dan Ahmad rahimahumullah. Sedangkan menurut Malik dan Asy-Syafi'i rahimahumullah, jika di antara laki-laki yang itu terdapat seorang mahram yang haram kawin dengannya, mahram ya haram kawin maksudnya, hendaklah memandikan mayat wanita itu karena ia ini adalah seperti laki-laki bagi mahram tersebut mengenai soal aurat dan khalwat. Kalau ada mahram mandi aja, jangan tayamum. Ini kalau kata madhab Maliki dan Syafi'i. Pada buku Al-Musawwa diceritakan dari Imam Malik rahimahullah bahwa ia mendengar para ulama mengatakan, bila seorang wanita meninggal dan tak ada wanita yang akan memandikannya, begitupun tak ada mahram atau suami yang akan menyelenggarakan itu, hendaklah ia ditayamumkan, yaitu dengan menyapu muka dan kedua telapak tangannya dengan tanah. Katanya lagi, sebaliknya bila laki-laki meninggal dan tak ada orang di sana kecuali wanita, maka hendaklah mereka menayamumkannya pula. Pokoknya kalau nggak ada yang bisa memandikan, ditayamumkan. Ngerti nggih? Kalau yang bukan mahram pakai sarung tangan. Kalau yang mahram langsung nggak apa-apa. Bahkan kalau dalam Maliki dan Syafi'i disuruh memandikan. Kalau masih ada yang mahram suruh memandikan tetap. Suami memandikan istri atau sebaliknya. Para fuqaha sependapat atas bolehnya wanita memandikan suaminya. Berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uhu," rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim. Jika saya menghadapi suatu urusan, tidaklah akan saya abaikan, tidaklah yang memandikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para istrinya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, juga oleh Hakim yang menyatakan sahihnya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang boleh tidaknya suami memandikan istrinya. Jumhur, mayoritas ulama membolehkannya berdasarkan riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi bahwa Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memandikan Siti Fatimah radhiyallahu anha juga karena sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Lau mutti qabli la ghasaltuki wa kafantuki," kata Nabi. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini riwayat Ibnu Majah. Seandainya kau meninggal sebelumku, tentulah akan saya mandikan dan saya kafani, kata Nabi begitu. Golongan Hanafi berpendapat tidak boleh suami memandikan istrinya. Seandainya tak ada kecuali suami, hendaklah ia menayamumkannya. Hanya hadis-hadis tersebut mematahkan pendapat mereka. Kenapa enggak boleh ya kalau versi Hanafi? Wallahu a'lam. Ini wallahu a'lam ya. Mungkin konteksnya orang Arab kali ya. Konteksnya orang Arab. Orang Arab itu kan kuatire lali. Pas ngedusi sing wedok wis mati kali lali. Kuatir orang Arab. Loh kan orang Arab. Kalau orang kita enggak kepikiran, Bu. Pak Wisaksono enggak kepikiran. Mangane ongol-ongol, Nogosari, kepala manyung kan. Ya mangut pe gak ngefek. Orang Arab kan kambing, Bu. Kambing, kapulaga, susu onta. Wah, wong Arab kuatire lali. Kuatire lali wong Arab. Oh, nggih poso-poso lagi. Kuatire lali wong Arab nggih. Itu mazhab Hanafi pertimbangan itu mungkin. Tapi hadis-hadis tadi menyatakan boleh. Bu Haji, napa laki-laki itu ada istilah Arab yang mengatakan idza qama dzakaruhu dzahaba sulusa dzikrihi. Laki-laki itu kalau sudah tegak itunya maka 2/3 ingatannya hilang. Ya kan lali semua. Sudah tidak usah dibayangkan puasa-puasa.
Takutnya. Loh, di masa Nabi ada kan kejadian orang yang nyolong kain kafan itu loh. Terus begitu dicuri, tiba mayite ayu. Lali wong Arab ya. Dah lali nggih. Kejadian ada cerita di masa Nabi itu kan? Iya, kenapa? Oh, naudzubillah min dzalik. Gitu. Ya Allah. Dengoten niku. Ya lali niku. Naudzubillah. Ndang lali. Dan nggih setan. Sehingga ada kejadian kan begitu ini, tapi tidak tahu bener apa enggak cerita kayak ini, enggak tahu betul apa enggak. Begitu digituin mayitnya bangun. Wamu itu saya udah mati masih kamu begituin aja. Kata yang begitu. Ndak kayak mang ngomong gitu. Tapi itu ya. Udah balik. Oh jadi ke sana sih ceritanya. Balik. Nah, tapi semua pendapat tadi itu patah oleh hadis tadi itu. Makanya ada kaidah yang berbunyi gini, Bu. Idza waradal athar batalan nazar. Kalau ada teks hadis atau Quran, maka analisa tadi itu menjadi batal. Jadi teks hadisnya atau teks ayat Qurannya, terus ada pendapat kok bertentangan dengan teks ayat sama hadis itu, yang dimenangkan adalah teks hadis dan Qurannya itu. Walaupun tidak boleh buru-buru kita menghakimi bahwa pendapat ulama itu bertentangan dengan hadis, karena bisa jadi beliau punya istidlal yang lain. Jadi gini ya, bukan ulama tidak berdalil, cuman kadang kita tidak paham cara ulama mengambil dalil, gitu aja sih. Tapi secara sederhana begitu tadi rumusnya. Idza waradal athar batalan nadhar. Jadi kalau ada ditemukan teks Quran ataupun hadis, maka aneka pendapat-pendapat itu menjadi batal. Tapi jangan gegabah memahami kaidah ini. Karena saya pernah dengar ada seorang ustadz itu ketika menyampaikan kaidah itu beliau mengatakan, jadi kalau ada hadis yang sahih atau hasan, ada pendapat Imam Syafi'i, tinggalkan pendapat Imam Syafi'i. Kalau ada pendapat Abdullah bin Umar, tinggalkan pendapat Abdullah bin Umar. Tinggalkan pendapat ulama demi hadis yang sahih itu. Ada yang ngomong gitu. Nah, saya tidak setuju. Kenapa? Karena saya itu cenderung memahami seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah itu pernah ditanya, saya baca dalam buku beliau saya baca dalam bukunya Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah tentang kaifan nata'amalu ma'at turasi wal madhabi wal ikhtilaf itu. Di situ dikutip dalam Majmu' Fatawa tentang seseorang yang bertanya kepada Ibnu Taimiyah. Tanyanya gini, Syekh, saya menemukan hadis sahih. Yang hadis sahih itu bertentangan dengan pendapat madhab saya, Syekh. Kata yang nanya itu. Boleh enggak, Syekh, saya ngamalkan hadis sahih itu, saya tinggalkan pendapat madhab saya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, boleh. Enggak apa-apa. Amalkan hadis sahih itu, tinggalkan madhab enggak apa-apa. Tapi ada lanjutannya Tapi hendaklah kamu terus belajar. Siapa tahu hadis itu am, ada khosnya, ada mukhassisnya. Siapa tahu hadis itu mutlak, ada muqayyadnya. Siapa tahu hadis itu nasikh, mansukh, ada nasikhnya. Siapa tahu hadis itu marjuh, ada rojihnya, gitu loh. Maksudnya apa? Siapa tahu ini dalil yang global, ternyata ada dalil khusus. Siapa tahu ini dalil yang umum, padahal ada rinciannya. Siapa tahu. Nah, makanya terus kemudian kita tidak boleh secara gegabah langsung mengatakan, udah tinggalkan pendapat Imam Syafi'i demi hadis sahih ini, tinggalkan. Tidak gitu. Tapi yang betul adalah silahkan, tidak apa-apa, amalkan hadis sahih itu. Tapi hendaklah kita ini terus belajar gitu loh. Siapa tahu hadis itu mutlak, ada muqayyadnya, am ada khasnya, atau mansukh ada nasikhnya, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Nah itu. Lanjut.
Wanita memandikan anak kecil. Bagaimana ini kalau ada wanita memandikan anak kecil? Berkata Ibnul Munzir, semua ulama yang dikenal telah ijma' sepakat bahwa wanita boleh memandikan anak yang masih kecil. Kenapa? Karena belum ada syahwat. Kita nggak ada syahwat anak kecil kan? Jadi boleh wanita memandikan anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, boleh. Sekarang kain kafan karena belum, kalau intinya sih gini sih, anak itu kalau belum mumayyiz itu salaman dengan lawan jenis tidak apa-apa. Masih kecil, belum belum mumayyiz. Belum mumayyiz itu 7 tahun ke bawah atau bahkan 10 tahun ke bawah. Jadi salaman dengan gurunya, dengan si adik itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang belum mumayyiz. Belum mumayyiz itu belum bisa membedakan antara mana yang cantik dan mana yang tidak cantik, mana yang ganteng sama mana yang enggak ganteng, belum ngerti itu, belum ngerti. Tapi walaupun usianya baru umur 7 tahun, kalau udah mulai ngerti mana yang cantik, mana yang ganteng, berarti udah mumayyiz itu. Ya, kalau udah mumayyiz, kenapa? Nah iya makanya makanya bilang tadi, walaupun umurnya baru 7 tahun, kalau udah mulai mumayyiz, sudah mulai ngerti, itu tidak boleh sudah kalau itu. Apalagi terus udah SMP, ada orang ngambil anak angkat dari usia SMP, tidak bisa itu. Itu bukan mahram dan harus hati-hati itu. Ya, jadi harus hati-hati. Kenapa? Karena bukan mahram. Itu seperti itu. Harus hati-hati lah pokoknya nggih. Terus kain kafan sekarang. Hukumnya mengafani mayat dengan apa saja yang menutupi tubuhnya walaupun hanya selai kain, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah kalau tidak ada yang mengerjakan berarti dosa besar semuanya. Sekampung itu dosa besar semua. Tapi kalau ada yang mengerjakan satu aja berarti sudah cukup. Makanya di kampung itu idealnya ada yang belajar janaiz atau punya tim janaiz gitu. Punya tim janaiz. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Khibab radhiyallahu an katanya, ceritanya hajarna ma'a Rasulillah, kami berhijrah bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naltamisu wajh Allah, karena berharap ridha Allah, fa waqu ajruna 'ala Allah, maka adalah pahala kami atas Allah. Maka tentu akan kami terima pahala kami dari Allah gitu ya. Faminna, maka di antara kami ada man orang mata yang mati lam yakul, tidak makan min ajrihi syai'an, dari ada sebagian dari kami yang tidak menikmati, maksudnya dari pahalanya sedikit pun, maksudnya enggak sempat menikmati hasil perjuangan. Minhum Ma'sab ibn Umair, di antaranya namanya Mus'ab ibn Umair namanya. Jangan Khabbab namanya. Mus'ab ibn Umair qutila yauma Uhudin, beliau terbunuh di waktu perang Uhud. Falam najid ma nukaffinuhu ila burdatan, maka kami tidak mendapati apa-apa untuk mengkafaninya kecuali satu selimut saja. Idza qattaina biha ra'sahu kharajat rijlau, apabila kita tutup bagian kepalanya kakinya kelihatan. Wa idza qattaina rijlaihi kharaja ra'suhu, apabila kita tutup kedua kakinya kepalanya kelihatan. Fa amarona nabiyyu, maka memerintahkan kami siapa nabiyyu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an nughattiya ra'sahu wa an naj'ala 'ala rijlaihi minal idkhir. Kami diperintah untuk menutupi kepalanya dan menjadikan di kedua kakinya itu rumput idkhir. Yang penting ditutup dengan apapun, apa sanemu-nemu lah kalau bahasa kita.
walaupun hanya dengan satu helai kain. Ini muslimin masih belum berjaya ya, karena perang Uhud itu muslimin masih belum berjaya di Madinah saat itu. Muslimin itu mulai berjaya itu ketika penaklukan Khaybar. Ketika orang-orang Yahudi berkhianat, Nabi serang, ditaklukkan Khaybar. Setelah itu muslimin berjaya secara harta, itu berjaya. Kalau Uhud itu sebelum itu. Nah, jadi muslimin masih belum punya cukup perbendaraan sampai ada kejadian orang meninggal saat selesai perang Uhud. Karena jenazah kan harus segera dimakamkan ya. Bisa jadi juga kan nggak sempat pulang juga mungkin karena kan mengalami kekalahan. Setelah sebelumnya sempat menang tapi terus kalah gara-gara pasukan pemanahnya tidak sabar itu. Nah, makanya muslimin harus ingat-ingat itu. Kalau ingin menang harus sabar dan bertawakal hanya kepada Allah. Itu siapapun yang kita hadapi, asal kita sabar dan bertawakal hanya kepada Allah, insya Allah kita menang. Dan inti dari sabar itu adalah pada pengendalian diri. Nah, orang sabar itu bukan tidak boleh marah, boleh marah asal terkendali, boleh sedih, boleh nangis asal terkendali. Itu intinya itu. Terus bertawakal hanya kepada Allah. Jangan bergantung kepada selain Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Hal-hal yang diutamakan mengenai kain kafan ini disunahkan hal-hal berikut. Yang pertama, hendaklah bagus. Jadi jangan mentang-mentang kayak wong mate sing murah-murah lah, jangan. Ya, belilah kain kafan yang bagus. Napa merek sing saya, Bu? Wallahu a'lam kula ngertos. Pokoknya beli yang bagus, enggak harus mehong. Enggak harus mahal, yang penting apa? Bagus. Bersih dan menutupi seluruh tubuh berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan rahimahullah dari Abu Qatadah radhiyallahu an, juga oleh At-Tirmidzi rahimahullah yang menyatakan sebagai hadis hasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waliya ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu." Jika seseorang di antara kalian menyelenggarakan saudaranya, hendaklah ia memilih buat kain kafannya yang baik. Jadi kalau ada seorang ngurus jenazah saudaranya, disuruh mengkafani dengan kain kafan yang bagus. Hadisnya hasan. Yang kedua, hendaklah putih warnanya kalau ada. Kalau nggak ada pilihan lain ya tidak apa-apa. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, oleh Imam At-Tirmidzi yang menyatakan sahihnya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min siyabikum al-bidha fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah di antara pakaian-pakaianmu yang putih warnanya, karena itu merupakan pakaianmu yang terbaik, dan kafanlah dengan itu jenazah-jenazahmu. Di Arab itu putih itu dianggap baik karena daerah panas. Jadi kalau pakai baju putih itu cenderung lebih dingin gitu. Itu di Arab sana. Warna kesukaan Nabi diantaranya putih, bukan satu-satunya, diantara warna kesukaan Nabi itu adalah putih. Okamakal. Yang ketiga, hendaklah diasapi dengan kemenyan dan wangi-wangian. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir radhiyallahu an, juga oleh Al-Hakim yang menyatakan sahihnya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ida ajmartumul mayyita fa ajmiru salasan. Jika kalian mengasapi mayat, maka asapilah 3 kali. Dan Abu Sa'id, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mewasiatkan agar kain kafan mereka diasapi dengan kayu cendana
Ibu pernah tahu kemenyan ya? Nah itu aslinya kan untuk pewangi, tidak untuk manggil jin demit itu bukan. Untuk pewangi ya. Nah, terus ada kayu gaharu dan macam-macam. Kalau di Arab ada namanya bukhur. Bukhur itu bahannya macam-macam itu. Nah itu dibakar kan berasap. Nah itu kainnya diasapi supaya wangi. Dulu sampai sekarang masih ada. Kalau sekarang orang kadang ambil simpelnya, semprot aja, set, pakai minyak wangi, boleh, tidak apa-apa. Cuman kalau dulu memang pakai, dulu dan sekarang itu tetap masih ada, itu menggunakan namanya bukhur namanya. Bukhur itu semacam kemenyan. Ada yang ya betul-betul kemenyan, ada yang dari bahan-bahan kayu, kayak kayu cendana misalnya itu. Allahu Akbar. Bagi laki-laki adalah 3 lapis, sedang bagi wanita 5 lapis. Sekarang saya pernah nanya ke jamaah itu, untuk perempuan 3 lapis cukup kalau sekarang katanya. Ya tergantung jenis kainnya itu aja lah. Yang penting bagaimana kemudian kehormatan jenazah itu terjaga. Ya, yang saya tahu ada yang sekarang 3 lapis. Kalau idealnya 5 lapis. Mungkin kalau karena kain zaman dulu mungkin arang gitu ya. Kalau kain zaman sekarang kan udah bagus-bagus. Ada yang mengatakan cukup 3. Berkata Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Jamaah dari Asyidah Aisyah radhiyallahu anha katanya, kufina dikafani siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin, di dalam 3 helai baju bidin yang berwarna putih, dengan 3 helai kain yang berwarna putih, sahuliyatin judadin, yang mulus tanpa kemeja, yang mulus lagi baru, laisa fiha qamisun wala imamatun, tanpa kemeja dan serban. Kalau perempuan ada yang mengatakan harus atau dianjurkan dipakai jilbab, semacam jilbab. Jadi dari kain kafan itu dijilbabkan gitu maksudnya, dijilbabkan iya. Dari kain kafan itu dijilbabkan itu. Itu satu pendapat. Tapi intinya mengkafaninya itu. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hal ini menjadi amalan bagi kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bagi lainnya. Katanya pula, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mayat laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain. Boleh juga sehelai kemeja ditambah 2 lapis kain lagi. Dan boleh juga dengan 3 helai kain saja, tetapi selembar kain pun cukup. Tetapi kalau ada lebih utama 3 helai. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq rahimahumullah. Dan kata mereka mengenai wanita hendaklah dikafani dengan 5 helai kain. Saya ulang tadi ya, kalau 1 cukup tidak apa-apa. Kalau 2 cukup tidak apa-apa. Kalau 3 cukup tidak apa-apa. Untuk perempuan yang 5 itu, laki-laki untuk 1 kalau cukup tidak apa-apa. Misalnya kainnya bagus, tebal misalnya, cukup 1 kain tidak ada masalah. Sekarang kan tergantung ukuran kainnya toh. Semeternya itu panjangnya, lebarnya berapa kan itu. Itu kan berpengaruh juga. Terus ketebalan kainnya juga berpengaruh. Jadi nggak harus dipaksakan harus 5, enggak. Kalau saya pernah nanya ke tim Janais itu malah cuma 3. Karena kainnya bagus yang dipakai. Dan diterima dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengulurkan kepadanya kain sarung, baju selendang dan 2 helai untuk pembalut tubuh wanita. Berkata Ibnu Munzir, kebanyakan ulama yang kami kenal berpendapat bahwa wanita itu dikafani dengan 5 helai kain.
Yaitu tadi 5 lapis supaya lekuk tubuh wanitanya itu nggak kelihatan. Itu Siti Aisyah, Siti Fatimah radhiyallahu anha saat ada jenazah wanita di kafani kan diusung. Dulu belum ada penutupnya Bu keranda itu. Kata Siti Aisyah, nanti aku kalau mati digituin juga. Aduh malu sekali aku. Maka beliau berpesan agar nanti kerandanya diberi tutup. Nah sekarang kan keranda-keranda ada tutup itu. Nah itu atas wasiat Siti Fatimah radhiyallahu karena malu lekuk tubuhnya terlihat karena beliau ngeliat ada jenazah wanita dipikul, lekuk tubuhnya kelihatan, lekuk tubuhnya. Beliau malu. Itulah wanita yang Allah muliakan ya, Siti Fatimah radhiyallahu anha. Mau meninggal aja mikir auratnya. Iya, mau meninggal aja mikir auratnya. Nah, kita hidup harusnya lebih mikir lagi tentang aurat. Dan itu nggak akan dilakukan kecuali ada rasa malu dalam hatinya. Dan itu malu karena iman. Itu namanya al-haya'u minal iman. Itu. Allahu Akbar. Mengkafani mayat orang yang sedang ihram. Ada orang sedang ihram belum tahallul, meninggal. Gimana ini? Jika seseorang yang sedang melakukan ihram meninggal, ia dimandikan sebagaimana lainnya yang bukan ihram dan dikafani dengan pakaian ihramnya itu. Kepalanya tidak ditutupi untuk laki-laki dan tidak diberi minyak wangi karena masih berlakunya hukum ihram kepadanya. Hal ini adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya ketika seorang laki-laki sedang wukuf bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dan kendaraannya menyebabkan patahnya lehernya. Ketika hal itu sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Iksiluhu bima'in wasidrin." Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Wa kafinuhu fi saubihi dan kafanilah dia dengan bajunya. La tuhannituhu, janganlah kamu beri dia minyak wangi. Wala tukhammiru, dan janganlah kalian tutup kepalanya. Wala tukhammiru ra'sahu, dan janganlah kalian tutup kepalanya. Fa innallaha, semuanya Allah Ta'ala, yab'atsu yaumil qiyamati mulabbiyan, karena nanti Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makanya ibu-ibu kalau yang pernah umroh atau pernah haji, itu kadang di Masjidil Haram ada jenazah dibawa, udah dikafan tapi kelihatan kepalanya, laki-laki. Berarti dia meninggal dalam keadaan berihram belum tahallul. Di Masjidil Haram biasanya kelihatan itu, ada jenazah dibawa, beberapa dipocong utuh, tapi ada beberapa yang kelihatan kepalanya. Berarti dia mati dalam keadaan berihram belum tahallul. Golongan Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa bila orang yang ihram itu meninggal, putuslah ihramnya, dan dengan terputusnya ihramnya itu, maka ia dikafani sebagaimana halnya orang yang tidak ihram. Jadi kain kafannya dijahit, kepalanya ditutup, dan ia diberi minyak wangi sebagaimana orang biasa aja. Kata mereka, peristiwa laki-laki yang disebutkan dalam hadis itu adalah mengenai diri seseorang hingga hanya tertentu buat dirinya pribadi dan tidak berlaku buat umum. Jadi dianggap itu hadisnya khusus. Tetapi alasan yang dikemukakan dalam hadis bahwa mayat itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sedang membaca talbiyah mengatakan bahwa hal ini berlaku bagi setiap orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Sedang menurut prinsipnya, sesuatu hukum yang berlaku bagi salah satu anggota juga akan berlaku bagi yang lain, selama tak ada alasan yang menyatakan bahwa hukum itu hanya khusus bagi anggota tersebut saja, atau anggota tersebut tadi itu.
Jadi ada yang mengatakan yang dibuka kepalanya tetap dimakamkan dalam keadaan terbuka kepala itu khusus untuk orang itu aja yang di masa Nabi itu. Tidak berlaku umum. Tapi ada yang berpendapat enggak, itu berlaku umum. Nah, begitulah kalau kita kadang memahami hadis. Kadang ada hadis itu berlaku khusus hanya untuk satu orang. Tapi ada juga yang berlaku umum. Dari mana kita mengetahui yang mesti ngaji? Mesti ngaji. Contoh. Ada orang sowan kepada Nabi ngomong, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Oleh Nabi dicuekin, enggak dihiraukan. "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Nabi tidak hiraukan. Sampai masuk waktu sholat, kalau nggak zuhur asar. Nabi sholat, dia ikut jamaah bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya begitu selesai sholat, Nabi nanya, "Coba periksa orang ini, waras apa enggak?" Karena dia ngaku terus, "Saya sudah telah berzina." Ternyata orangnya waras ya Rasulullah, enggak gila. Terus Nabi nanya, "Kamu tadi ikut jamaah dengan saya enggak?" "Ikut ya Rasulullah." Jibril datang kepada saya memberitahu, "Kamu sudah diampuni oleh Allah." Jadi enggak dihukum oleh Nabi. Gara-gara dia ya tadi bisa tobat lah. Nah, ini enggak bisa dipakai dalil. Oh, kalau gitu boleh berzina terus sholat jamaah selesai. Enggak bisa, itu khusus orang itu aja. Kenapa? Karena dia jamaahnya bersama Muhammad Rasulullah SAW. Kalau jamaahnya dengan Muhammad Subhan tidak masuk. Jauh. Nah, itu contoh khusus. Tapi ada juga yang berlaku umum. Walaupun yang nanya itu tertentu. Apa contohnya di Bulughul Maram itu? Ada sahabiah namanya Hindun radhiyallahu an. Sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan kawaya, tapi ngasih nafkah saya dan anak saya kurang. Boleh enggak ya Rasulullah saya ngambil hak saya pada hartanya tanpa sepengetahuan dia?" Kata Nabi, boleh. Boleh tapi enggak boleh. Boleh tapi dengan cara yang ma'ruf, yang patut. Jangan banyak-banyak gitu maksudnya. Tapi boleh gitu. Dengan cara yang patut. Kan ada suami itu yang enggak apal isi duit di dompetnya kan ada itu. Nah, itu. Tapi dengan syarat suaminya kaya dan pelit syaratnya. Ya kalau enggak kaya apa mau diambil? Ini walaupun nanya Hindun radhiyallahu anha, tapi kata para ulama hadis itu berlaku umum. Siapapun ibu-ibu kalau diuji oleh Allah punya suami yang kaya tapi polid pakai dal, nah itu. Boleh ambil haknya pada harta suaminya tanpa seizin suaminya. Tapi jangan banyak-banyak, Bu. Gak bagus perempuan nyimpan foto laki-laki lain. Kan ada fotonya Bung Karno, itu ada fotonya Bung Hatta. Nggih, paham nggih? Jadi ada dalil khusus, ada dalil umum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu deh, takutnya banyak pertanyaan. Yang mau tanya, protes, marah boleh. Kalau nggak ada saya teruskan lagi. Monggo silakan kalau ada. Sekarang tanggal berapa, Bu? 19 ya? Ya monggo silakan kalau ada yang mau nanya. Masalah yang lain boleh. Biasanya Bu Sutira nanya gitu. Loh, jelas semua? Atau enggak jelas semua ya? Loh, nggih monggo. Nggih, monggo. Apa, Bu? Oh, iktikaf. Boleh enggak iktikaf di masjid terus sahurnya di rumah? Boleh apa enggak? Gini. Kalau ibu iktikaf terus keluar dari masjid tanpa ada alasan syar'i yang asasi dari manusia seperti pup, kencing dan lain-lain, maka
batal iktikafnya. Gimana? Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Nanti masuk masjid niat lagi berarti. Nah, berarti itu iktikafnya enggak bersinambung. Nah, tapi kalau ibu keluar masjid itu tujuannya adalah untuk hajat manusiawi seperti pipis, kencing. Nah, maka yang begitu-begitu itu tidak apa-apa, tidak batal iktikafnya. Makan pun kalau memang nggak ada pilihan harus keluar, asal makannya jangan lama-lama di rumah, selesai makan langsung pulang ke masjid. Insya Allah juga nggak batal sebenarnya, asal segera pulang ke masjid. Karena gini, saya baca dalam fikih sunnah ini juga, sifat iktikafnya Nabi itu nggak full di masjid 100%. Nabi kadang keluar rumah juga, nganter istrinya sampai pagar, sampai halaman masjid. Kadang nganter sampai rumah terus langsung pulang aukamakol. Tapi Nabi nggak pulang ke rumah, ke masjid lagi baliknya. Kadang beliau keluar masjid untuk mendamaikan orang yang bertikai, nanti balik lagi ke masjid. Kadang beliau juga menjenguk orang sakit, tapi pulangnya ke masjid, nggak pulang ke rumah. Ini kan makan pulang ke rumah ini kan berarti kan. Ya, kalau yang kategori ini kayaknya sih batal kalau yang ini. Karena sampai pulang ke rumah. Karena Nabi itu nganter istri nggak sampai masuk ke rumah, banyak pulangnya ke masjid banyak. Dan itu segera, jangan berlama-lama gitu. Saya kira itu Bu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo ada lagi mungkin? Tapi iktikaf itu nggak wajib terus kok. Jadi misalnya pulang makan di rumah batal ya batal. Tidak apa-apa, nanti balik ke masjid niat lagi gitu. Niat lagi, tidak apa-apa, niat lagi tidak apa-apa. Nun sewu nggih, pulang makan atau capek pulang istirahat di rumah nanti ke masjid lagi tidak apa-apa. Saya pribadi mboten ndak harus. Saya pribadi itu termasuk yang part time itu. Jadi malam aja. Malam itu pun saya nggak penuh malamnya karena kan kadang masih ada kuliah subuh itu. Sehingga kadang ya pulang jam 12 atau jam 1 pulang. Karena harus persiapan besok kuliah subuh. Jadi nggak harus penuh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu nggih. Di sini ada yang nginep enggak? Ada. Alhamdulillah. Bapak-bapak tapi. Ya, monggo yang lain silakan kalau ada. Oh, jelas semua ya. Masalah yang lain boleh monggo silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Oke, monggo. Apa Bu? Sebentar. Ada suami tidak iktikaf terus oh ya kalau suaminya ridho tidak ada masalah. Kalau suaminya ridho, suaminya belum enggak kan ibu kan nanya hukumnya. Kalau bab keutamaan nanti beda lagi. Kalau ibu nanya hukumnya, kalau suami mengizinkan maka silahkan, tidak ada masalah dia iktikaf atas dasar pertimbangan ridho suami, izin dari suami. Tapi kalau ibu nanya mana yang lebih utama, beda lagi jawabannya. Tentu yang lebih utama bagi seorang wanita adalah melayani suaminya. Itu jauh lebih. Makanya gini Bu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi beliau masih sugeng, itu para istri Nabi tidak ada yang iktikaf full. Tidak ada. Bergantian menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu Nabi menghadap kepada Allah, seluruh para istri Nabi i'tikafnya full. Nah, jadi i'tikaf itu memang bagi kaum wanita sebaiknya ya bersama suami kalau mau i'tikaf, atau kalau suami enggak i'tikaf tentu melayani suami di rumah itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Tapi secara hukum boleh kalau ngomong secara hukum. Ngoten. Monggo yang lain silakan kalau ada.
Nggih, Bu Sutira monggo. Nah, kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Kenapa katanya? Itu 3 kali pagi sore kita didoain apa Kula mboten ngertos nggih. Nanti takutnya kalau saya bilang sohe ternyata nggak sohe ternyata. Jadi saya nggak bisa jawab. Cuman gini. Hadis tentang a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim itu sependek yang saya baca hadisnya hasan. Hadis hasan itu bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Dan menurut penjelasan ulama yang saya baca, a'udzubillahnya Nabi itu yang paling sering itu adalah a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu a'udzubillahnya Nabi yang paling sering menurut para ulama yang saya baca ya. Jadi kan ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu yang paling sering adalah yang a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu yang saya tahu hadis tentang a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim itu hadisnya hasan yang saya tahu. Hadis hasan bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Nah, mengenai apakah didoakan oleh malaikat itu kula enggak berani menjawab karena saya belum tahu. Kenapa? Nggih boten napa? Oh nggih, mboten napa-napa sik. Wallahu a'lam, kula mboten wani jawab. Nanti kalau saya jawab nanti ngarang saya. Nggih. Tapi diamalkan enggak apa-apa karena hadis tentang a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim hadisnya hasan. Jadi itu bisa adapun faedahnya saya enggak berani komentar. Enggak berani komentar. Itu dulu ada seorang kiai. Kalau ditanya oleh santrinya itu nopo to ya ini faedah ayat niki nopo? Kata kiai wis diwaca ora ngerti dhewe kok faedahe. Diwaca kok ora ngerti dhewe faedahnya. Ya itu ngoten nggih wallahu alam bisawab. Boleh enggak ada masalah. Hadisnya hasan kok, betul napa? Saya pribadi itu kalau lagi dalil ayat Al-Qur'an itu biasanya audzubillahnya yang a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim itu. Kalau pribadi nggih lain dalil pas dalil. Nah, kalau baca Al-Qur'an kalau pas sendiri juga sering a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Tapi kalau bareng-bareng sama orang biasanya saya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau bareng-bareng. Kalau sendiri saya lebih sering karena yang saya baca isti'adzahnya Nabi itu yang paling sering adalah a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Dan itu hadisnya hasan. Wallahu a'lam bishawab. Matur nggih Bu Sitira. Sami-sami. Monggo yang lain silakan kalau masih ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Jelas semua nggih? Cukup nggih? Kurang? Nggih monggo. Mboten. Kalau masih ada kan? Kalau masih ada. Kalau enggak ada saya tutup. Nggih. Tema yang lain boleh monggo. Ya kalau saya suruh cerita nanti ceritanya kemana-mana. Ini kan 10 hari terakhir bulan Ramadan nggih. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu diantara yang disunahkan di malam-malam Ramadan itu memperbanyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nggih. Jadi fokus berdoa dengan doa itu supaya kita dapat pemaafan dari Allah. Orang kalau dimaafkan oleh Allah itu dosanya dicabut sampai ke akar-akarnya. Ya insyaallah kalau punya masalah itu selesai insyaallah. Jadi yang kalau punya utang ya lunas, loro ya waras, ngoten nggih. Bojo gak cerewet maning ngoten. Ngoten. Ya, jadi perbanyak baca Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Insyaallah mulai besok malam nggih, itu i'tikaf 10 hari terakhir biasanya. Wallahu a'lam.